Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, saya minta anak kami Afkat untuk membawa kita dalam doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih telah melalui Yesus kami. Amin. Amin. Baik. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang tulang sebagai penyusun rangka. Siapa yang masih ingat fungsi rangka pada manusia? Rangka berfungsi untuk mendukung tubuh secara fisik, melindungi bagian tubuh yang lunak, memberi bentuk pada tubuh, dan tempat perletakan otot. Iya, benar sekali. Pintu, Benar. jendela. Benar. Mengapa pintu dan jendela itu bisa dibuka? Itu ada engsel. Iya, karena di pintu itu ada engsel. Kedua, kaki Anda dapat Anda tekuk, kemudian kepala itu dapat digoyangkan, dapat dilihat ke atas, kemudian dapat dilihat ke bawah. Itu karena apa? Karena besar dan kecil, Pak. Iya, karena ada persendian. Jadi hari ini anak-anak semua kita akan mempelajari tentang persendian. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Menganalisis hubungan antar jenis persendian. 2. Menganalisis sistem otot sebagai alat gerak aktif. Ketiga, tipe-tipe otot, jenis gerak otot, dan macam-macam otot. diskusi Mas. Cuma dapat LKPD ya, nak? Sudah, Pak. Coba perhatikan dulu gambar di depan ini. Dari gambar di depan, siapa memberikan Yang saya amati pada gambar tersebut, Pak, manusia sedang memegang tangannya. Tengah-tengahnya tentang persendian. baik. Menurut pendapat saya, gambar tersebut tentang persendian. Jadi di LKPD observasi, setelah itu kita mengumpulkan data, selain itu mengolah data dan kesimpulan. Nah, sebelum nanti kita menarik kesimpulan, maka silakan Bapak beri waktu kurang lebih 30 menit. Soal pertama, mengapa tangan Anda dapat digerakkan secara bebas? Maka Anda melakukan aktivitas olahraga seperti berlari sebelum Anda melakukan kegiatan tangan Anda dapat digerakkan secara bebas. Menurut kalian kayak gimana? Ya mungkin karena ada gerakan biasanya kita gerakan negatif itu. Ya, menurutku sih mungkin karena ada persendian. Kalau menurutku karena mungkin entah apa yang kita pengen pasti bergerak. Kita kalau enggak Misalkan kalau misalkan kita pegang iya ada sesuatu. Sendi geser, sendi engsel, sendi pelana. Kira-kira sendi puter itu terletak di mana? Sendi putar itu terletak di leher. Bisa bagian pergelangan tangan dan bagian kaki. Kalau ini pakai video itu karena ada Menurutku ini salah satu analisis
dan jelaskan ketika persendirian. Dijelaskan aja semua tadi persen. Berdasarkan diskusi, kemudian buku paket dan berdasarkan LKPD yang sudah Bapak berikan. Nah, sudah selesai. Sekarang saya minta siswa-siswi kami mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kita Bapak yang memberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dipercayakan kepada teman kami Elsa. Baik, terima kasih. Tulis kami yaitu 1. Analisis dan jelaskan tipe-tipe persendian. Setelah kami menganalisis di kelompok kami ini, tipe persendian itu terdiri dari sendi putar, sendi engsel, sendi peluru, sendi geser, sendi pelana. Yang dimaksud dengan sendi putar yaitu merupakan persendian yang memungkinkan gerak berputar atau rotasi semua arah. dulu tepuk tangan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan membaca Nomor 3 yaitu mengenai uraikan dan jelaskan struktur otot atau tipe otot jantung. Otot jantung menyerupai otot duri, tetapi inti selnya berada di tengah. Baik, diskusikan. Baik, berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok 2. Dapat menarik kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, anak kami Rena, silahkan nak. Dari kesimpulannya itu tubuh manusia memiliki persendian yang membantu tulang dan otot dalam melakukan gerak. Sendi pada tubuh manusia dibedakan berdasarkan sifat geraknya dan ada tidaknya rongga pada persendian. Tulang yang dapat menggerakkan daripada tulang. Kemudian di sana ada tipe-tipe persendian, ya kan? Ada diartrosis, kemudian ada afiartrosis dan sinar. Kesimpulan pembelajaran kita, yang mana sendi itu adalah merupakan tempat perhubungan antar dua tulang yang menyebabkan tulang dapat digerakkan, kemudian dibengkokkan, dilipat, ditekuk dan diputar. Atau sinartrosis yaitu suatu perhubungan antar tulang namun tidak memungkinkan terjadinya gerakan, seperti persendian antar tulang yang hanya dapat memungkinkan sedikit gerak. Contohnya persendian antar tulang rusuk dan tulang dada. Ini kami boleh mengerjakan latihan tentang jenis sendi berdasarkan gambar di atas. Salah satu pertimbangan, kemudian kalian kasih sama saya. Simpulkan aja. semua Pak. Baik, tugasnya sudah selesai, maka minggu depan kita akan ketemu lagi pada proses pembelajaran biologi yang membahas tentang kelainan pada sistem gerak pada manusia. Jadi, anak-anak kami semua agar mempersiapkan diri, ya, jaga kesehatan, agar proses pembelajaran kita ke depan semakin aktif dan anak kami dapat belajar dengan baik. Baik, demikian proses pembelajaran kita pada hari ini. Akhir kata saya sapa kalian semua, selamat siang.